Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Indonesia di Era Globalisasi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riko Wahyu Saputra. Nama saya Gita Novia Syahrani. Nama saya Rika Oktaviani. Nama saya Muhammad Ismail Rumam. Nama saya Anggi Joko Melauzi. Nama saya Sandi Yohandika. Baik, untuk next. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus, yaitu kurangnya minat terhadap kegiatan kenegaraan seperti upacara bendera, peringatan hari-hari nasional atau diskusi kebangsaan. Bahkan beberapa menganggap simbol negara seperti lagu kebangsaan atau lambang Garuda sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Di sini penyebab dari kasus yang tadi disebutkan adalah yang pertama itu pengaruh globalisasi dan media sosial, di mana generasi sekarang lebih terekspos budaya luar daripada budaya lokal. Idolanya bukan lagi pahlawan nasional, tapi selebritis luar negeri. Akhirnya nilai-nilai kebangsaan dianggap kuno dan kurang kekinian. Kemudian pendidikan kewarganegaraan yang kurang relevan. Pelajaran tentang negara sering disampaikan dengan cara yang kaku dan membosankan, sehingga siswa nggak merasa terhubung secara emosional, jadinya cuma hafalan bukan pemahaman. Lalu ada gaya hidup individualistik dan materialistik. Fokus hidup banyak orang teralih ke pencapaian pribadi, gaya hidup mewah, dan eksistensi digital. Kebersamaan, empati, sosial, dan cinta tanah air jadi terdorong ke pinggir. Yang terakhir yaitu ketidaktertarikan pada aktivitas formal. Kegiatan kenegaraan seperti upacara bendera dan peringatan hari-hari nasional dianggap terlalu formal dan rutin. Remaja mungkin merasa bahwa kegiatan tersebut kurang memiliki kesan pribadi atau kurang menyenangkan dibandingkan dengan kegiatan lainnya yang lebih menghibur. Yang selanjutnya, mengapa? Kurangnya pendidikan yang memadai tentang nilai nasionalisme. Karena perubahan zaman berjalan lebih cepat daripada adaptasi nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Banyak yang merasa nilai-nilai nasionalisme tidak nyambung lagi dengan realitas hari ini. Ketika simbol negara tidak lagi dikenalkan dengan cara yang menyentuh hati, orang pun kehilangan rasa keterikatan dan merasa tak punya tanggung jawab terhadap bangsanya. Selanjutnya ada kesenjangan antar generasi. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang lebih kekinian dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Mereka mungkin merasa kegiatan kenegaraan tidak relevan atau kurang menarik karena cara penyampaian tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu solusi. Revitalisasi pendidikan karakter dan kebangsaan. Pendidikan harus dibuat lebih kontekstual, kreatif dan menyentuh hati, bukan hanya hafalan tentang sila-sila Pancasila, tapi juga praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengemas nilai kebangsaan dengan cara baru. Misalnya melalui konten digital, musik, film atau game yang mengangkat semangat kebangsaan tanpa menggurui. Anak muda butuh pesan yang relatable, bukan sekadar seruan formal. Selanjutnya, pendidikan yang lebih menarik dan interaktif. Pendidikan tentang simbol negara, sejarah perjuangan kemerdekaan, dan pentingnya kegiatan kenegaraan perlu disampaikan dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya, melalui media visual, permainan edukatif, atau kegiatan yang melibatkan peran serta aktif dari remaja. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan kenegaraan. Kegiatan kenegaraan bisa dipromosikan menggunakan platform digital dan media sosial. Misalnya, mengadakan kampanye digital tentang Hari Kemerdekaan atau membuat konten yang relevan dengan budaya remaja yang mengangkat tema kebangsaan untuk menarik perhatian mereka. Kemudian solusi yang berikutnya itu dapat menciptakan suatu kegiatan yang relevan dengan minat dan bakat dari remaja tersebut. Seperti mengadaptasi kegiatan kenegaraan menjadi lebih relevan dengan minat remaja yang ada saat ini. Kemudian seperti musik patriotik yang dipadukan dengan genre yang mereka sukai atau mereka gemari.
Kemudian kompetisi konten kreatif bertemakan kebangsaan di media sosial mereka masing-masing. Kemudian dari beberapa hal yang tadi kami sebutkan, yang tadi kami jelaskan, itu dapat kami simpulkan bahwa kurangnya minat terhadap nilai-nilai kebangsaan bukanlah murni karena sebuah generasi muda itu tidak peduli, tapi karena penyampaian atau penamaannya belum mampu menjawab tantangan zaman. Agar nasionalisme kita itu tetap hidup, kita harus berani mendekatinya. Kemudian kita dapat membuat nasionalisme itu menjadi lebih kreatif lagi, relevan dan membumi pada diri kita. Dikarenakan suatu nasionalisme itu apabila kita cintai bangsa itu tidak harus melulu dengan seragam dan upacara atau tentang kenegaraan yang bersifat formal, tapi juga bisa lewat karya, kepedulian, dan rasa bangga menjadi bagian dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami di sini hanya berpesan kepada rekan-rekan sesama generasi muda, mari kita bersama-sama sebagai generasi muda untuk jangan bosan-bosan memperkenalkan budaya kita terhadap orang lain, bahwa budaya kita itu luas, budaya kita itu hebat. Jadi jangan bangga dengan menggunakan budaya orang lain, dan apabila budaya kita merasa diinjak-injak oleh bangsa lain, maka kita harus lebih hebat dari bangsa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.